nggak bisa di apa, nggak bisa di join lagi nanti. Oke, terima kasih sudah direcord gitu ya. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Welcome to our session today. Hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen keuangan syariah. Dan topik yang ke-9 ini, ya kita loncat satu topik, insya Allah pekan berikutnya kita akan bahas tentang leadership dan atau kepemimpinan. Baik, hari ini kita akan bahas bersama tentang manajemen keuangan syariah dalam ruang lingkup manajemen bisnis syariah. Sehingga kemudian kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan manajemen bisnis syariah. Kemarin manajemen bisnis syariah itu adalah bagaimana kita itu mengelola bisnis kita ya sesuai dengan nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip syariah. Sehingga kemudian manajemen keuangan syariah berarti bagaimana ya cara, metode atau bahasa lainnya itu seni ya dalam mengelola keuangan ya yang berbasis yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Nah, ketika bicara tentang manajemen keuangan syariah dalam konteks mata kuliah manajemen bisnis syariah itu sebenarnya ada dua pengertian ya. Pengertian pertama adalah terkait dengan bagaimana manajemen keuangan syariah itu adalah kita belajar tentang bagaimana mengelola keuangan dalam bisnis kita. Nah, itu yang pertama. Jadi manajemen keuangan syariah adalah bagaimana mengelola uang yang ada pada kita itu ya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian yang kedua juga ketika bicara tentang manajemen keuangan syariah, karena ini di kampus lain itu ada yang sudah dia itu memang sebuah mata kuliah. Ya, dia adalah subjek atau mata kuliah. Tetapi manajemen keuangan syariah juga sudah menjadi prodi atau program studi. Nah, artinya bahwa ini memang keilmuannya itu dia cukup luas ketika bicara tentang manajemen keuangan syariah. Nah, berarti dua hal ini harus kita pahami. Ya, yang pertama adalah bagaimana mengelola uang di dalam sebuah perusahaan berbasis syariah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisnis atau atau bisnis atau mungkin mengelola sebuah lembaga keuangan syariah. Dan nanti lembaga keuangan syariah atau LKS sendiri itu dia juga memiliki apa yang disebut dengan mata kuliah tersendiri. Ya, jadi ini saling terkait. Jadi teman-teman semuanya yang masuk di program studi ekonomi syariah itu nanti ada yang lebih spesifik lagi yaitu di keuangan syariah, karena dia hanya ngomongin tentang uang. Ya, ngomongin tentang uang maksudnya itu adalah yang dibisniskan, yang diusahakan itu adalah uang gitu ya. Jadi dia tidak masuk ke sektor real. Ya, contoh yang paling jelas itu adalah ya perbankan. Ya, kita tahu bank ya, bahwasanya bank itu kan dia tugas utamanya atau aktivitas utamanya ya, aktivitas utama itu adalah mengelola uang. Ya, jadi dia melakukan penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk uang. Ini bank yang konvensional ya. Saya ngomongin bank konvensional dulu. Jadi gini, bank konvensional itu aktivitas utamanya adalah bisnis uang. Ya, bank itu akan mengelola uang atau akan menghimpun uang dari masyarakat, ya baik individu, komunitas ataupun satu perusahaan. Ya, setelah bank itu kemudian mendapatkan dari kita sebut dengan DPK ya, dana pihak ketiga itu, kemudian setelah sampai di bank kemudian
dia akan disalurkan lagi, ya karena ini konvensional, dia akan disalurkan dalam bentuk apa, kredit, utang, ya akan apa dalam bentuk utang atau kredit, kemudian dengan adanya bunga, adanya tambahan, sehingga bank ini tentu saja nanti dalam berbagai perundang-undangan, dalam berbagai aturan pemerintah sampai aturan menteri sampai ke aturan BI, semuanya dia bicara tentang uang, semuanya bicara tentang apa, tentang sektor keuangan, ya sehingga kemudian nanti kita akan menemukan kok kalau bank syariah itu agak sedikit berbeda, ya karena nanti salah satu prinsip dasarnya itu adalah bahwa ternyata bahwa bank syariah itu dia bukan hanya bicara tentang lembaga keuangan. Kenapa? Karena uangnya itu walaupun dia itu dikelola uang, mengumpulkan uang dari nasabah, kemudian nanti dikelola, ternyata nanti ketika disalurkan itu bukan dalam bentuk kredit, bukan dalam bentuk utang. Ya kalau kredit sifatnya itu murabahah, iya, tapi itu pun bukan kredit bukan kredit barang atau jasa gitu ya, atau bukan kreditnya itu bukan kredit uang gitu, tapi dia bentuknya adalah murabahah dalam bentuk benda, ya dalam bentuk materi. Nah, ini juga hal pertama yang harus diperhatikan, bahwasanya lembaga keuangan, ya contohnya tadi bank konvensional itu adalah ya memang dia hanya mengurusi uang gitu ya, mengurusi uang bagaimana agar dia itu bisa memperoleh keuntungan dari uang yang dikelolanya. Nah, ini tentu saja dari dasarnya saja sudah berbeda. Itu contohnya. Berarti yang akan kita pelajari ada dua. Pertama itu adalah bagaimana kita mengelola, memanage ya keuangan di sebuah perusahaan dengan prinsip syariah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan usaha atau bisnis uang, ya, bisnis uang, tetapi tetap dalam dengan prinsip syariah. Oke, itu yang pertama. Berarti pengertiannya manajemen keuangan syariah itu adalah ya seperangkat aturan, ya seperangkat tata cara untuk mengelola uang, ya mengelola uang didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pola manajemen, pola pengaturan uang ya berbasis atau berdasarkan nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam. Oke, itu yang pertama. Nah, ketika bicara tentang manajemen keuangan syariah, tentu saja yang paling penting yang harus kita pelajari dahulu itu adalah apa? Adalah prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan syariah. Ya, prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan syariah. Yang pertama, ya, bahwasanya dalam Islam yang namanya uang, ya, money atau yang disebut dengan an-nuqud atau al-amwal itu adalah apa? Adalah alat transaksi, bukan komoditas. Saya ulang lagi ya. Jadi kan kita bicara tentang manajemen keuangan syariah, manajemen pengelolaan keuangan berarti ya uang gitu ya, syariah sesuai dengan syariah. Kita ngomongin tentang keuangan. Keuangan itu kan semua hal terkait dengan uang. Nah, hal pertama yang harus dipahami tentang uang dalam Islam adalah bahwasanya uang dalam Islam itu adalah bukan komoditas. Ya, uang dalam Islam itu adalah apa? Adalah alat transaksi atau alat tukar, alat untuk mengukur suatu harga barang ataupun jasa. Nah, karena dia atau karena uang itu bukan komoditas, maka kemudian apa? Uang itu dia tidak bisa dijual belikan. Ya, uang tidak bisa dijual belikan. Nah, terus kan ada forex ya, foreign exchange, yaitu jual beli valuta asing. Jadi kayak gimana nih? Teman-teman yang yang mereka seorang praktisi, mereka yang memang bergerak di bidang foreign exchange atau mungkin juga di money changer memang kebingungan. Kenapa? Karena yang berjalan selama ini ketika saya perlu dolar umpamanya, maka saya ke money changer, kemudian saya beli dolar. Ya, kemudian ketika saya punya ringgit umpamanya Malaysia, kemudian saya ke money changer, saya mau jual ringgit.
Nah, ini juga menjadi satu masalah. Kenapa? Masalahnya adalah ternyata dalam Islam itu uang itu adalah apa? Adalah alat tukar, bukan komoditas. Sehingga kemudian uang itu tidak bisa dijual belikan. Nah, ini tadi prinsip yang pertama. Karena tidak bisa dijual belikan, maka uang itu adalah sebagai alat tukar, sebagai alat untuk mengukur suatu nilai atau harga dari barang atau jasa. Sehingga kemudian dalam Islam kita mengenal apa yang disebut dengan as-sorf. Ya, sorf itu adalah tepat terjemahannya adalah money changer. Apa itu? Yaitu menukar uang. Ya, menukar uang. Kemudian nanti apa? Kalau ada selisih, ya, kalau ada selisih ternyata kemudian memang antara kalau di luar itu harga beli dengan harga jual itu berbeda, maka itu ada fee, ada ujroh keuntungan bagi para pelaku ya tukar atau pertukaran dari valuta asing. Karena kan antara dolar dengan rupiah itu berbeda, antara ringgit dengan rupiah itu berbeda, antara mungkin pound sterling, ya antara yuan dan lain sebagainya, yen gitu itu berbeda. Sehingga kemudian wajar di sana ketika memang ada apa yang disebut dengan istilah apa? Istilah foreign exchange atau tukar menukar atau jual beli dalam bahasa konvensional itu jual beli valuta asing. Oke, itu contohnya ya. Jadi yang pertama adalah bahwa manajemen keuangan itu uang itu seharusnya dalam Islam itu tidak dijadikan sebagai komoditas. Ya, oke. Nanti kalau ada tanya tentang forex itu boleh juga karena kalau kita bicara tentang forex sekarang itu bukan lagi kita megang dolarnya, bukan lagi kita megang ringgitnya, megang pound sterlingnya, megang yuannya itu tidak, tapi sudah sistem digital. Ini juga menjadi satu model bisnis. Ini masuk ke bisnis keuangan gitu ya, bisnis keuangan yang perlu kita juga cermati, baik secara syariah ataupun nanti secara makroekonomi. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ketika melakukan atau ketika dalam aktivitas manajemen keuangan syariah, yang paling penting adalah apa? Ketika kemudian uang itu terjadi pertukaran, nah ketika uang dengan uang terjadi jual beli, maka nanti dia masuknya ke dalam apa? Apa yang disebut dengan riba fadl. Nah, udah pernah kemudian belajar tentang riba, salah satunya itu adalah riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl itu adalah pertukaran antara amwal ribawiyah, barang-barang atau harta benda yang sejenis ya. Misalnya zahab bil zahab, wal fiddah bil fiddah, al burru bil burri, wasyairu bil syairi, al milhu bil milhi, at-tamru bil tamri. Jadi pertukaran antara emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kemudian kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, ya syair dengan syair, kemudian garam dengan garam. Nah, ketika terjadi pertukaran itu, contohnya yang paling gampang itu adalah emas dengan emas, ya, maka kemudian apa? Ketika terjadi ada selisih, ada tambahan, maka itu disebut dengan riba fadl, ya riba fadl. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan itu artinya menganalogikan, ya, menganalogikan dengan apa? Menganalogikan dengan emas itu adalah uang dengan uang. Ya, sehingga kemudian ketika satu jenis uang ditukar dengan satu jenis uang yang sama tetapi ada selisihnya, maka dia termasuk riba. Ya, contohnya adalah biasanya itu saya punya uang umpamanya 100.000, ya. Kemudian dari 100.000 yang satu lembar itu kemudian ditukar dengan umpamanya uang 2 ribuan atau 5 ribuan atau 10 ribuan, ya. Kemudian tetapi apa? Jumlahnya itu kurang, ya. Maka dari ya kelebihan tadi harusnya dia bayarnya tetap 100.000 tapi menjadi 90.000 atau 95.000, maka itu adalah termasuk riba yang disebut dengan apa? Riba fadl. Nah, ini masih ngomongin uang, ya, sehingga kemudian uang sebagai alat tukar, kemudian uang itu ketika dijual belikan, kemudian terjadi selisih, adanya kelebihan, maka kemudian itu disebut dengan riba. Nah, itu disebut dengan riba. Nah, kecuali nanti kalau umpamanya dia itu mata uangnya itu berbeda. Tadi contohnya,
Ya, ketika saya umpamanya perlu dolar, maka saya akan tukar rupiah saya dengan dolar, ya, dengan dolar yang ada sesuai dengan sesuai dengan kurs dari mata uang yang ada. Nah, sehingga kemudian kemudian akan berbeda umpamanya, ya, sekarang itu $1 itu sekitar 14.000 umpamanya. Maka dengan 14.000 rupiah saya akan menukar menjadi $1 Amerika. Nah, maka dalam hal ini itu bukan riba. Itu bukan riba. Nah, permasalahannya nanti itu adalah kalau di foreign exchange, balik lagi, itu ternyata harga jual dengan harga beli itu berbeda. Nah, ini nanti harus dicari solusinya. Salah satu solusinya adalah ya dengan ijaroh atau dengan ujroh, di mana ketika dia menjual, kemudian mungkin ada fee atau ada ujroh yang dikenakan sehingga dia tidak masuk ke dalam tadi jual ataupun beli. Jadi istilahnya itu berbeda. Oke, itu yang kedua, ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa ketika berbicara tentang uang dalam Islam, ini penting juga terkait dengan uang dulu, ya. Uang itu memang yang paling ideal itu adalah dinar dengan dirham. Ya, dinar dengan dirham yaitu uang yang Yang dia itu terbuat dari emas dan perak. Oke, ingat dulu. Ini saya bicara dulu tentang mata uang atau uang yang paling ideal. Paling ideal, saya ulang lagi nih, ya. Dalam Islam itu adalah dinar dengan dirham, yaitu emas dengan perak. Ya, kenapa? Jawabannya jelas sekali, bahwa emas dengan perak itu nilai ekstrinsik dengan nilai intrinsiknya itu sama. Ya, umpamanya emas 0,05 gram itu lebih kurang, harganya itu adalah sekitar 75.000 sekarang, ya. Emas itu sekarang antara 950 sampai 1 juta, ada yang lebih 1.020.000, ya, itu per 1 gramnya. Artinya apa? Bahwa emas yang tadi umpamanya 1 gram saja, 1 gram contohnya, biar gampang. Emas 1 gram itu ketika dinarnya itu dalam bentuk uang emas 1 gram, maka harganya kita rata-ratakan, ya, umpamanya 1 juta. Maka nilai 1 juta itu sama dengan nilai yang ada di emas tersebut. Ya, oke. Nah, itu berarti uang emas, ya, itu memang sudah disepakati. Ya, bukan hanya orang-orang Islam sebenarnya, karena dinar sendiri itu dari Romawi itu sudah digunakan. Ya, sudah digunakan. Nanti untuk pengayaan boleh baca buku The History of Money. Ya, sejarah dari uang. Jadi uang itu kayak gimana sih? Oke, ya, itu nanti boleh dibaca, dilihat di Google itu, ya, di sejarah uang. Oke, nah itu. Jadi ada emas, nilai intrinsik dengan ekstrinsik itu sama, kemudian juga ada perak. Perak juga sama, ya, tetapi dia nilainya itu lebih kecil. Ya, paling ideal adalah dinar dirham, emas dengan perak. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, ya, kemudian juga percampuran peradaban, khususnya nanti ketika perdagangan di Eropa, terutama di Italia itu sudah berkembang, dan juga orang kesulitan untuk membawa-bawa emas, ya, baik dari sisi bawa kantong besar gitu, ya, atau mungkin bawa yang batangan susah gitu, ya. Akhirnya kemudian muncullah nanti satu lembaga yang disebut dengan bank atau bengko atau bangku, ya. Kenapa? Karena emas itu disimpan di situ, ya, uangnya disimpan di situ, nanti kemudian para pedagang itu cukup membawa cek, atau dalam bahasa Arab itu syak, ya, syak atau cek itu, ya. Jadi dan menurut itu cek itu sebenarnya sudah ada gitu, ya. Nah, kemudian nanti akan ditukar dengan harga yang tertera di cek tersebut, atau nanti diwakili juga di tahapan-tahapan berikutnya itu dengan uang kertas. Nah, sehingga kemudian akhirnya tadi sebelum kertas itu sebenarnya dari emas dengan perak kemudian berubah menjadi logam. Ya, logam itu apa, ya? Ya, bisa mungkin ada yang dari besi, ada dari tembaga, ada yang dari kuningan, dan logam-logam yang lainnya itu menggantikan dinar dengan dirham karena jumlahnya semakin terbatas, kemudian juga dari sisi keamanan dan kepraktisan dan lain sebagainya, sehingga sekarang muncullah yang di tangan kita saat ini itu adalah uang kertas dan juga
uang logam. Nah, itu kemudian ringkasnya, nanti boleh baca lebih detail lagi, ringkasnya itu adalah bahwa itu juga secara uruf, secara jumhur, secara kesepakatan ulama dan juga kesepakatan atau tadi uruf dari umat Islam semuanya bahwa itu juga adalah sah digunakan. Dengan syarat ya dia itu diakui dan resmi dari pemerintah ya, sehingga kalau kita baca tadi buku tentang sejarah uang itu kita menemukan uang itu dulu bisa dalam bentuk hanya mungkin apa ya, hanya kulit binatang, kemudian juga kadang bahkan ada di daerah Afrika itu dia bentuknya itu adalah kerang gitu ya, kerang itu menjadi satu mata uang sebagai alat tukar gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika di Eropa muncullah uang kertas atau fiat money ya. Uang kertas itulah kemudian sebenarnya awalnya itu adalah apa? Adalah untuk apa? Untuk apa ya? Bukti kepemilikan dari emas ya yang ada di bengkok tersebut, yang ada di bank tersebut. Tapi kemudian lama-lama akhirnya kemudian sekarang menjadi singkatnya itu menjadi uang kertas. Nah, walaupun saat ini dan juga ke depan bisa jadi ketika kita membahas tentang uang kertas itu sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena sekarang kita bicara tentang digital money ya, atau uang digital atau cryptocurrency ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah banyak sekali. Nah, ini juga menjadi satu tantangan sendiri. Makanya kemudian nanti lembaga keuangan atau lembaga atau bisnis uang itu semakin meningkat. Bahkan di tetangga kita di Malaysia, mereka memang kuat itu di manajemen keuangan atau di lembaga keuangannya. Sektor realnya itu malah nggak kelihatan. Singapura sendiri ya hampir semua itu adalah lembaga keuangan, yang bisnis realnya itu hampir tidak ada. Dan hampir semua kita tahu teman-teman semuanya, di hampir semua aplikasi itu yang dibicarakan itu adalah uang. Maksudnya yang dibisniskan itu adalah uang, bukan sektor real. Tentu saja pertama tadi dari perspektif syariah, kemudian yang kedua itu dari perspektif makroekonomi, ya maksudnya bagaimana ketika hanya lembaga keuangan yang bergerak sementara sektor realnya itu tidak berjalan, tentu saja ekonomi suatu bangsa juga tidak akan stabil. Oke, ya itu bicara tentang uang. Berarti yang terakhir sekarang hari ini dan juga ke depan kita lebih banyak bicara tentang bagaimana apa ya yang disebut dengan digital money. Nah, digital money sebagai contoh itu adalah yang menjadi diskusi juga itu adalah umpamanya GoPay umpamanya, atau mungkin OVO ya. Kalau di media atau di mimbar akademi begini kita bebas, nggak apa-apa nyebutkan merek, yang penting kita tidak menyebutkan apa namanya untuk mungkin kejelekannya. Kalau secara akademik itu bolehkan. Jadi contoh uang digital sekarang itu adalah ada OVO ya, kemudian ada ya Link aja itu juga ada juga, kemudian apa namanya Brisi itu juga dari BRI, kemudian GoPay juga ada, bahkan Libra-nya Facebook itu juga bagian dari uang digital. Nah, di dalam uang digital ini permasalahannya adalah ketika kita mau membelinya, umpamanya yang paling gampang adalah saya mau beli e-money. Ya tentu saja saya beli e-money itu kan dari uang, ya dari uang rupiah. Kemudian dari uang rupiah itu kemudian dibelikan e-money. Oke, saya dapat e-money dengan harga yang sama. Oke ya, GoPay juga sama. Ketika saya mau beli paket GoPay, ya umpamanya 1 juta umpamanya. Oke, saya beli GoPay 1 juta. Tapi kemudian ternyata pihak GoPay itu dia akan melakukan ya bagaimana caranya agar akumulasi orang banyak ikut, kemudian nanti dia membuat diskon, pengurangan dan lain sebagainya, sehingga kemudian nanti ada muncul ya agak sedikit menjadi bahan diskusi kita. Ini uang dengan uang, ya ini uang dengan uang dan sama-sama digital sebenarnya gitu ya. Kemudian ternyata kok ada kelebihan. Nah, apakah ini juga disebut dengan riba atau tidak? Oke, ya, itu tidak tadi bicara tentang uang digital. Jadi awalnya itu adalah dinar dengan dirham paling ideal, kemudian berubah menjadi mungkin tadi sebelum itu ada kerang, ada kulit binatang, kemudian berubah dibawa dari Eropa itu menjadi uang kertas, fiat money. Nah, uang kertas itu sekarang sudah mulai ya repot juga sih lama-lama. Mungkin teman-teman di sini lama-lama mungkin udah nggak megang uang kertas juga gitu ya. Semua sudah tinggal pakai banking, mobile banking, tinggal pakai digital money, pembayaran juga udah soal ribet-ribet, bawa uang juga khawatir dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu
sekarang sudah bicara tentang digital money. Nah, bahan yang bisa didiskusikan tentang digital money itu adalah terkait dengan kita pembelian uang yang uang sama dengan uang, apakah dia masuk ke dalam riba, fadl atau tidak. Oke. Nah, kemudian ketika bicara tentang uang juga, terakhir dari sisi uangnya itu adalah bahwa ternyata dalam konsep Islam yang namanya bisnis uang itu sejatinya adalah memang menjadi satu perdebatan, ya, satu perdebatan dalam artian begini, apa yang disebut dengan finance business atau bisnis keuangan, ya, apakah itu memang menjadi satu nilai bisnis atau menjadi satu nama bisnis atau tidak, ya, maksudnya gini. Jadi apakah ketika saya itu mengumpulkan uang, kemudian saya mengelolanya, kemudian menyalurkannya tanpa melihat sektor realnya, apakah dia itu disebut dengan bisnis atau tidak? Ya, makanya di sini kan ada bisnis keuangan, ya, ada lembaga bisnis keuangan. Contohnya adalah tadi saya kasih contoh itu adalah bank, ya kan? Bank itu kan dia bisnisnya bisnis uang gitu ya, yang konvensional. Nah, sehingga kemudian nanti teman-teman jadi tahu, oh, salah satu dari perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, ya, bank ribawi dengan bank syariah itu adalah dari sisi bisnisnya. Ya, kenapa? Karena kalau di bank ribawi, bank konvensional itu dia murni bisnis uang. Ya, dia akan mengumpulkan uang dari masyarakat, kemudian disimpan sebentar, ya, atau mungkin setelah sampai di bank, kemudian disalurkan uangnya lagi plus tambahan bunga. Nah, itu namanya bisnis uang, ya. Sementara kalau perbankan syariah yang paling ideal ini, ya, dia akan mengambil uang dari masyarakat dalam artian penghimpunan uang dari masyarakat pihak ketiga, kemudian setelah ada di bank, kemudian nanti akan disalurkan menjadi pembiayaan, bukan dalam bentuk utang, bukan dalam bentuk bisnis uang lagi. Nah, pasti berbeda sekali. Dan efeknya pun nanti akan sangat berbeda, ya, bahwasanya ketika tadi bank syariah itu dia melakukan pembiayaan uangnya, maka otomatis apa? Dia akan menggerakkan dari sektor real. Kenapa? Karena yang dikeluarkan uang dari bank itu adalah memang untuk sektor real, memang untuk bisnis, bukan untuk apa ya, untuk konsumtif, untuk apa ya, yang sifatnya itu tidak produktif. Nah, begini, berarti kita melihat bank konvensional atau syariah jangan hanya melihat satu perspektif, tapi perspektif yang lebih luas yang tadi saya sebut dengan istilah makroekonomi dan juga efeknya bagi sektor real, ya. Oke, itu jadi kita ngomongin di tahap pertama ini tentang uang, kemudian tentang lembaga keuangan syariah, ya, lembaga keuangan syariah. Berarti kalau di OJK itu ada dua. Yang pertama itu adalah tentu saja tadi adalah bank. Nah, ini juga nanti yang menjadi satu diskusi yang sangat apa ya, sangat mungkin sangat 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 yang disebut dengan apa istilahnya itu kontroversi, ya, di mana bank konvensional yang basicnya adalah bisnis keuangan atau bisnis uang, kemudian dia dikonversi menjadi bank syariah yang bisnisnya itu adalah harus real, sehingga kemudian ya aturannya masih ngikutin bank, sementara kita pengennya bank syariah itu betul-betul di sektor real. Nah, ini kemudian terjadi ya ada reduksi, ada pengurangan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian terkait tadi yang di OJK itu pertama lembaga keuangan itu apa? Pertama itu adalah bank, ya. Kemudian kedua itu ada disebut dengan apa? Lembaga keuangan non bank atau IKNB, Industri Keuangan non bank. Salah satunya adalah apa? Salah satu adalah asuransi. Nah, kita tahu ya, lagi-lagi ini juga beda antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Ya, kalau asuransi konvensional tadi dia masuk ke dalam apa? Lembaga keuangan. Ya, apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu adalah lembaga atau institusi, ya, perusahaan yang memang bisnisnya itu hanya uang.
Ya dia nggak pernah mikirin sektor real, ya uang, asuransi. Saya kasih contoh. Jadi asuransi itu begini, dia akan mengambil premi dari anggota, ya umpamanya 300.000 setiap bulan. Maka setiap anggota itu akan dikenakan 300.000, 300.000, 300.000. Oke? Nah, kemudian 300.000, 300.000 itu dikumpulkan sampai ratusan atau ribuan orang. Kemudian dikumpulkan di perusahaan asuransi tersebut. Nah, kemudian, dari uang yang dikumpulkan itu, secara keuangan dia akan lakukan prediksi bahwa umpamanya dari 1.000 orang yang mengikuti asuransi itu paling banyak itu adalah umpamanya prediksi paling banyak itu 25 sampai 30% yang akan klaim asuransi. Ya kan? Jadi dari 1.000 orang yang ikut asuransi, yang dia bayar 300.000 setiap bulan itu, hitung saja 300.000 kali 1.000 orang. Nah, dari situ prediksi paling kuat dia adalah hanya 30%. Sehingga kemudian 70% itu akan mengcover dari klaim yang 30%. Sangat-sangat kita sebut dengan money centris, sangat uang sekali. Ya, ini yang asuransi konvensional. Sehingga kemudian ya ketika orang itu masuk asuransi konvensional itu memang dia gambling. Ya gambling itu maisir, perjudian. Kenapa? Karena hak saya hanya bayar 300.000, kemudian nanti ketika ternyata ya naudzubillah ya, atau mungkin qadarullah saya sakit atau mungkin meninggal, saya akan mendapatkan dari 300.000 itu mungkin bisa jadi 30 juta atau 300 juta bahkan, atau mungkin kadang ada janji sampai 3 miliar. Nah, ini dia masuk ke maisir. Ya, beda kan ya. Nah, itu kalau yang asuransi konvensional. Jadi lembaga keuangannya memang yang ngurus itu hanya uang saja, ngumpulin uang dari masyarakat, kemudian nanti ketika masyarakat itu ketika anggota dari itu dia terkena musibah kemudian nanti akan dibayarkan dengan janji sekian kali lipat. Nah, tentu saja ini bisnisnya itu kebetulan banyak teman-teman yang saya juga pernah ikut ini juga sempat jadi agen asuransi juga gitu sebentar gitu ya. Ternyata ya memang seperti itu bisnis keuangan gitu ya. Kita lagi ngomongin tentang lembaga keuangan. Tadi pertama adalah bank, yang kedua adalah non bank. Non bank ini tadi yang salah satunya adalah asuransi. Ya, kemudian nanti ada microfinance, kemudian nanti BPRS, walaupun BPRS nanti masuknya dia itu ke kemana, ke ini juga masuknya dia itu ke bank juga. Kemudian nanti ada dana pensiun. Ini untuk biasanya yang udah senior nih, nanti bapak-bapaknya itu kalau umpamanya tadi yang pegawai negeri pasti biasanya gaji itu dipotong tiap bulan, kemudian nanti masuk ke taspen, masuk ke mungkin lembaga pengelola dana pensiun. Dan alhamdulillah sekarang itu lembaga dana pensiun yang syariah juga sudah banyak. Saya ngomongin juga tentang yang lembaga pengelola dana pensiun yang konvensional. Itu juga sama juga ya. Polanya itu sama. Ya, di mana setiap pegawai pemerintah ataupun swasta juga sekarang ada lembaga pemerintah ASN ya, kita sebutnya dengan ya. ASN itu nanti gajinya akan dipotong setiap bulan, kemudian uangnya itu akan dikumpulkan. Nah, ketika sudah dikumpulkan, kemudian nanti dia akan disalurkan lagi dalam bentuk uang itu plus adanya bunga. Nah, nanti bunga itu nanti keuntungan dari bunga itu nanti yang akan nanti diberikan kepada anggota atau kepada nasabah yang tadi menyetorkan uangnya setiap bulan untuk nanti ketika masa pensiunnya. Nah, tentu saja dalam hal ini ya tadi karena ada unsur bunga, kemudian juga ada unsur ada unsur tambahan dan juga ada janji yang belum dipastikan sehingga kemudian itu titik-titik keharamannya. Nah, ini mungkin nanti ada yang masih belum paham juga terkait dengan dengan riba. Kenapa sih riba itu haram gitu ya? Tentu saja ini kemarin kita sudah jawab ya. Jawaban pertama bahwasanya kita itu sebagai seorang muslim itu wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya itu sudah mengharamkan riba. Tadi ayatnya di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, itu dari sisi spiritualitas, dari sisi keyakinan. Tetapi kemudian dari sisi ekonomi makro ataupun mikro, ya ternyata riba itu juga sangat-sangat merusak perekonomian
di masyarakat. Ya bahkan sebenarnya ya teman-teman kita yang di Kristen, di Nasrani, dengan di Yahudi dan juga agama yang lainnya sampai saya buat penelitian di agama-agama lokal sendiri, mereka mengakui bahwasanya riba itu ya atau tambahan pada utang piutang itu sebenarnya ya itu nggak boleh sebenarnya gitu karena memang sangat merusak gitu ya dan itu juga sangat tidak sesuai dengan tujuan dari keuangan dari sisi bisnis yaitu kemaslahatan. Oke, ya jadi tadi sampai ke DPLK ya dana pengelola untuk pensiun ya DPLK itu dana DPLK. Nanti masuk juga ini sebenarnya ke BPJS juga karena BPJS saya kebetulan memang sekarang kan BPJS itu oleh pemerintah itu diwajibkan. Saya sendiri juga ikut BPJS, salah satunya adalah BPJS Tenaga Kerja. Nah, di BPJS Tenaga Kerja itu nanti ada yang dia itu untuk memang kecelakaan kerja ada, kemudian juga tunjangan hari tua ada, kemudian juga pensiun juga ada. Nah, ini juga makanya BPJS juga kemarin teman buat satu tim untuk bagaimana BPJS itu agar syariah. Ya, gini, mungkin teman-teman yang belum paham. Jadi BPJS kan begini, ya kalau umpamanya saya bayar setiap bulan lebih kurang kayaknya sekitar 150 sampai 300 ya mungkin 200.000 lah saya sebutkan. Oke, saya bayar setiap bulan itu 200.000 itu nanti dibagi untuk kecelakaan kerja dengan untuk hari tua dan pensiun. Oke, berarti saya dan ribuan orang di seluruh Indonesia ini akan bayar ke BPJS itu setiap bulan itu 200.000. Nah, uang itu kemudian apa? Nanti akan diberikan kepada siapa yang mengalami kecelakaan kerja atau mungkin nanti ketika yang sudah tua dapat tunjangan hari tua atau mungkin juga ketika waktu memang pensiun dia akan mendapatkan uangnya itu. Nah, permasalahannya adalah ternyata uang yang kita berikan, yang kita simpan itu bukan segitu, tapi nanti ada tambahannya. Ya, ada tambahannya karena dia itu akan dikelola. Plus dia juga memerlukan adanya biaya operasional. Sehingga kemarin ada yang bilang katanya terutama BPJS kesehatan sih yang biasanya sering defisit. Tapi kalau yang BPJS ketenagakerjaan tidak, dia biasanya cukup surplus itu ya, cukup surplus. Baik. Nah, dari situ itu masuk ke BPJS karena BPJS itu kan sebenarnya dia juga hampir sama dengan asuransi. Oke. Nah, kemudian termasuk juga sebenarnya masuk ke IKNB ini juga industri keuangan non bank itu juga adalah nanti stock exchange ya atau bursa saham. Nah sekarang saham syariah itu sudah ada, kemudian juga dia juga sebenarnya memang agak-agak apa ya namanya itu kepemilikannya ini ya seharusnya memang kepemilikan itu ketika saya umpamanya beli satu saham umpamanya dari sebuah emiten umpamanya maka sebenarnya ya ketika saya memiliki itu walaupun dia dalam bentuknya digit gitu ya itu saya memang sudah memiliki saham itu tetapi sayangnya ketika di bursa efek itu kan dia bukan hanya bicara tentang kepemilikan dari sahamnya tetapi dia sudah bicara tentang option, dia bicara tentang right, dia bicara tentang produk derivatif dari saham itu sendiri. Yang ini kemudian oleh fatwa DSN MUI itu masih belum dihalalkan. Ya, termasuk juga nanti yang swab dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu berarti nanti dari sisi lembaga keuangan ya, lembaga keuangan. Ya, nanti yang syariah perbedaannya. Oke. Nah, baik. Saya simpulkan dulu dari yang pertama dulu karena tadi saya bicara tentang bahwa ketika membahas tentang manajemen keuangan syariah berarti pertama bicara tentang uang, kedua bicara tentang lembaga keuangan ya karena lembaga keuangan ini dia sangat rentan sekali dengan riba. Kenapa? Karena yang dibisniskan itu adalah uang. Padahal uang dalam Islam itu adalah alat tukar ya, bukan komoditas, bukan benda yang bisa dijual belikan. Ya, sehingga dalam Islam kemudian dikenal dengan istilah as-sorf atau tukar menukar valuta asing, tukar menukar uang. Ya, nanti money changer tentu saja tempatnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian masuk yang paling penting dan ini sebenarnya pembahasan yang paling utama di hari ini yaitu tentang manajemen keuangan syariah.
Karena ini adalah topiknya adalah manajemen keuangan syariah, berarti kita akan belajar bagaimana memanage uang yang itu ada di sebuah perusahaan. Tentu saja perusahaan syariah. Sehingga kemudian saya akan menempatkan ya teman-teman semuanya sebagai seorang pengusaha. Ya, oke. Teman-teman semuanya adalah seorang pengusaha. Nah, kemudian ketika seorang pengusaha, tentu saja yang paling pertama dipikirkan itu adalah modal. Ya, walaupun biasanya kalau para motivator itu mereka akan mengatakan uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan alasan untuk tidak melakukan bisnis karena banyak bisnis yang tidak dilakukan dengan uang. Ya, ada dropship, ada menjualkan punya orang lain, menjadi calo atau mungkin hanya tenaga saja atau jasa itu memang betul tanpa uang. Tapi kita anggap saja bahwa bisnis kita ini adalah melakukan apa atau menggunakan uang. Ya, Anda semuanya adalah seorang pengusaha. Kemudian sebagai seorang pengusaha pasti perlu adanya uang. Nah, bagaimana mengelola uang ini? Maka mengelola keuangan dalam sebuah perusahaan itu diawali dengan sumber dari uang tersebut. Saya ulang lagi. Jadi langkah awal dalam mengelola keuangan perusahaan itu diawali dengan sumber dari uang tersebut. Nah, sumber uang tentu saja bisa berasal dari dana pribadi. Itu berarti nanti perusahaan pribadi. Nah, itu nggak ada masalah. Uang saya sendiri gitu ya. Nggak ada masalah kan? Uang saya sendiri nggak ada masalah ya. Tinggal saya punya uang umpamanya nggak usah banyak-banyak lah ya. 10 juta ya. Saya punya uang 10 juta. Kemudian saya mau usaha bisnis. Umpamanya saya mau jualan apa ya? Saya mau jualan baju aja. Saya mau jualan baju. Maka kemudian berarti uang saya itu sumbernya adalah dari saya pribadi 10 juta. Kemudian saya pergi ke Tanah Abang beli baju, ya, kemudian 10 juta itu yang nggak habis ya 8 juta. Kemudian setelah dapat baju itu kemudian saya jual. Nah, kemudian uangnya itu kan harus diatur. Sumbernya dari saya pribadi nggak masalah gitu ya. Kemudian diatur. Nah, diatur bagaimana? Berarti uang ini nih dari tadi yang 8 juta ya, 8 juta kan tadi 10 juta. Yang kita belanjakan hanya 8 juta. Yang 2 juta ini untuk operasional, transport dan sebagainya. Oke, 8 juta ini berarti kemudian apa? Kemudian 8 juta ini harus kan udah jadi baju tadi tuh ya, harus bisa menghasilkan ya 16 juta. Ya 100%, wah tinggi nggak apa-apa lah ya. Baju kan apa bisnisnya harus besar ininya. Oke, jadi 16 juta. Berarti caranya bagaimana? Berarti saya harus juga menghitung biaya operasional. Saya mau pergi ke Tanah Abang, mau pakai apa nih? Bawa mobil pribadi, atau mungkin naik kereta, atau mungkin sewa mobil, pasti ada kosnya. Kemudian makannya, aduh saya mau makan di mana ya? Di warteg atau di warung Padang? Ya di warteg atau di warung Padang. Ya beda-beda harganya. Ya udahlah di warung Padang lah agak enak dikit lah ya. Oke, makannya sekian. Kemudian mungkin kita juga nggak bisa bawa sendiri kan belinya banyak gitu ya. Otomatis ada yang mungkin ngangkat-ngangkatin ya, ada ngangkat-ngangkatin. Belum lagi nanti kalau kita punya karyawan, itu next berikutnya. Oke, ada yang ngangkatin ke mobil kita atau mungkin ke kereta dan sebagainya. Berarti ada cost-nya, berarti biaya operasional itu dihitung. Oke, nah setelah biaya operasional itu dihitung, berikutnya adalah apa? Adalah keuntungan. Nah ini yang paling penting. Biasanya teori tentang keuntungan. Sering banyak yang nanya, Pak, sebenarnya dalam Islam itu berapa persen sih kita boleh untuk mendapatkan keuntungan? Ya, berapa persen kita boleh mendapatkan keuntungan? Nah, kemudian ada yang mengatakan apakah boleh 100%? Apakah boleh 200%? Ya saya jawab boleh. Ya, boleh. Selama nanti apa ada biaya operasional yang dikeluarkan, kemudian keuntungan atau nanti harga jualnya itu tidak melebihi harga pasar dan juga tidak di bawah juga harga pasar, karena itu terkait dengan apa? Terkait dengan persaingan yang apa tidak sehat umpamanya dan merusak harga pasar, maka itu diperbolehkan 100%, 200% pun keuntungan itu pun
diperbolehkan. Oke. Nah, kemudian setelah saya dapat itu berarti saya jual, kemudian uang ini uang ini karena agak banyak nih saya khawatir. Saya simpan. Ya udahlah karena ini syariah, saya simpan di perbankan syariah. Nanti ada untuk gaji juga nih, udah mulai ada karyawan. Berarti harus dihitung gajinya juga. Nah, selesai itu yang paling sederhana. Nah, berikutnya kita naik lagi. Ternyata perusahaan saya itu semakin besar. Ya, nanti kalau contoh di saham itu, wah berarti saya perlu dana ketiga nih. Saya perlu uang dari orang lain. Nah, kalau sudah melibatkan orang lain berarti sudah mulai detail, sudah mulai Sudah mulai ada akad yang harus dilakukan. Ternyata alhamdulillah usaha saya itu semakin berkembang. 10 juta itu mungkin sekarang berubah menjadi 30 juta. Tetapi ternyata kurang. Saya pengen punya toko, saya pengen punya outlet gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Saya berarti perlu dana dari orang lain atau dana dari pihak lain. Dari pihak lain dari mana? Berarti saya bisa ngambil dari saudara, yang paling gampang gitu ya, atau mungkin teman. Makanya ada di fintech itu ada uang teman gitu ya, uang teman padahal pakai bagi hasil juga gitu ya. Jadi uang itu tambahan modal itu bisa dari saudara ya, tapi saudara juga kan uang nggak kenal saudara gitu ya. Jadi bisa jadi tetap saja dia minta keuntungan juga, nanti diatur akadnya. Uang dari saudara, kemudian uang dari teman, atau uang dari lembaga keuangan. Berarti kita sudah mulai berinteraksi dengan bank, ya, baik itu bank atau BPRS atau mungkin BMT atau mungkin nanti beberapa lembaga yang lainnya. Termasuk sebenarnya asuransi juga. Ketika tadi uang yang besar itu ada uang yang memang untuk bisnis dikembangkan, itu bisa dari situ. Tapi biasa dia skalanya besar. Oke lah, saya sebut saja bank. Nah, kalau uang kita itu ternyata sumbernya itu dari bank, karena kita adalah manajemen keuangan syariah, ya, di manajemen bisnis syariah, maka ya jelas wajib, ya hukumnya wajib itu mengambil sumber dana dari lembaga keuangan syariah, atau tadi teman syariah, atau dari fintech juga yang syariah, atau kalau dari saudara atau dari teman tadi pun menggunakan akad syariah. Ya, nah kemudian sudah. Jadi ini dari sisi sumbernya dulu. Sumbernya itu harus berasal dari yang syariah, dari lembaga keuangan, dari teman dengan akad syariah, dari saudara dengan akad syariah. Insya Allah di fikih muamalah sudah belajar ya, bagaimana akad-akad syariahnya. Dari mulai bisa menggunakan mudorobah, bisa menggunakan musyarakah, ya. Kemudian mungkin kalau pertanian itu bisa menggunakan muzaroah, bisa menggunakan mukhabaroh, ya, bisa menggunakan musakot. Nah, itu bisa dikombinasikan. Nah, kemudian sudah selesai. Berikutnya adalah ketika kita sudah belikan barang, kita sudah kelola dalam sebuah bisnis, otomatis ada laporan keuangan. Nah, atau ada catatan keuangan, ada administrasi keuangan. Nanti menggunakan akuntansi. Nah, akuntansinya sendiri dia harus didasarkan kepada syariah. Salah satunya adalah nanti ada mulai dari adanya akun zakat. Kemudian nanti di beberapa sistem akuntansi, walaupun ini agak sedikit kontroversi, itu ada namanya akun dana non halal. Wah, sebenarnya sih namanya juga non halal gitu ya, pasti dia memang haram gitu ya. Jadi ada dana non halal di akun akuntansinya itu. Dan nanti akan ketika di laporan keuangan nanti akan muncul bagaimana itu adalah dana non halal yang tidak boleh masuk ke dalam kapital dari perusahaan. Itu akan ya kita kasihkan ke umat Islam secara umum, dan itu juga bukan disebut sebagai sedekah, ya. Itu akun dana, sampai nanti ke laporan keuangannya itu pun harus berbasis syariah. Ini boleh tanya teman-teman yang di akuntansi, kemudian juga mungkin ada keluarga atau saudara yang biasanya membuat sebuah laporan keuangan. Itu sering sekali berbeda antara laporan keuangan untuk dipublish ke publik, untuk ke pemegang saham, atau mungkin untuk internal. Nah, ini juga ya sangat tidak bagus sekali, ya tidak diperbolehkan dalam Islam, walaupun di masyarakat itu dianggap, atau di perusahaan itu dianggap sebagai ya wajar kalau umpamanya ke pemegang saham tuh biasanya untungnya digedein. Kalau untuk
untuk membuat proposal ke lembaga keuangan juga dibesarkan keuntungannya. Tapi nanti giliran laporan untuk ke pajak, biasanya dikecilin keuntungannya. Nah ini juga jadi masalah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sehingga kemudian berarti manajemen keuangan syariah itu diawali dengan sumber inputnya dari uang itu terkait dengan akadnya, terkait dengan apa, bagaimana pola-pola kerjasamanya, kemudian nanti di administrasi keuangannya. Nah, administrasi keuangan ini sebenarnya nyambung juga di manajemen SDM. Mudah-mudahan kemarin dibahas tentang bagaimana compensation and benefit, yaitu imbal jasa atau gaji, ya, atau mungkin ya ujroh, ya, gaji untuk karyawan. Itu sebenarnya diatur juga. Berarti apakah gaji itu harus UMR, kemudian juga ada tunjangan apa saja nih, tunjangan hari raya, ada atau tidak, tunjangan umpamanya melahirkan, tunjangan mungkin menikah, ya, tunjangan mungkin punya anak, atau mungkin dapat bonus umroh, haji, atau bonus mungkin kalau di PNS itu ada gaji ke-13 dan lain sebagainya, itu di manajemen keuangannya. Nah, sampai ke output dari manajemen keuangan syariah itu adalah laporan keuangan yang syariah. Ya, laporan keuangan syariah itu menjadi produk akhir dari manajemen keuangan syariah. Nah, dari sini kemudian apa? Kemudian kita tahu, oh ternyata dari sisi manajemen keuangan syariah itu dia bicara tentang bagaimana mengelola uang dalam sebuah perusahaan. Ya, namanya mengelola uang berarti semua hal terkait dengan uang, dari uang mulai masuk, kemudian dikelola sampai dikeluarkan, sampai dia itu dibelanjakan. Nah ini menarik juga. Kenapa? Karena banyak juga perusahaan-perusahaan syariah yang ketika kita di awal itu dia perusahaan syariah, tetapi kemudian ketika dia melakukan sebuah seremoni, ketika melakukan sebuah acara dan lain sebagainya, itu apa justru tidak mencerminkan dari nilai-nilai syariah, gitu ya. Nah ini juga bagian dari sistem ininya, sistem apa, sistem manajemen syariahnya juga, gitu ya. Jadi walaupun dia kelihatannya ini kan terkait dengan belanjanya, terkait dengan uangnya saja ya, bukan acaranya gitu ya. Tapi acaranya nanti di sistem manajemennya, tapi di manajemen keuangannya itu seharusnya kita tidak boleh nih ketika uang dari perusahaan itu ternyata dibelanjakan untuk hal-hal sifatnya yang apa bertentangan dengan agama, gitu ya. Contohnya mungkin apa ya, ngajak family gathering gitu ya dari karyawan itu ke tempat-tempat yang memang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariah. Atau mungkin nanti di manajemen keuangan juga nanti ada investasi dari perusahaan itu juga harus yang halal, yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya ini juga penting juga bagaimana mengelola keuangan. Termasuk juga yang mungkin kalau kita belum punya perusahaan, berarti kita bisa buat manajemen keuangan untuk diri kita sendiri. Ini yang terakhir nih, yang lebih praktis. Jadi gini, gampang saja. Jadi kan teman-teman semuanya dikasih uang nih dari orang tuanya, bukan ya? Dikasih uang dari orang tuanya, atau mungkin ada yang sudah mulai bisnis kecil-kecilan. Berarti manage tuh uang kita. Ya, sumbernya, wah ini sumbernya insya Allah halal kan dari orang tua gitu ya. Bisnisnya juga insya Allah halal. Kemudian yang kedua berarti diatur caranya gimana nih biar saya pengen punya simpanan gitu ya, berarti diatur jajannya itu sekian gitu ya. Kalau mau mungkin cari hiburan yang halal itu sekian, kemudian nanti ada simpanan untuk tertentu gitu ya. Kalau di iklan-iklan itu pengen beli HP baru, kalau minta ke orang tua mungkin belum tentu dikasih, ya udah dari uang sisa itu dikumpulin sedikit-sedikit. Nah itu ada penting, tapi nanti ada unsur-unsur yang memang yang harus ada seninya untuk mengelola keuangan sendiri. Dan nanti ketika sudah jadi sebuah perusahaan, berarti harus mengatur cara menggaji karyawannya, kemudian bagaimana untuk operasionalnya, kemudian juga bagaimana agar tidak terjebak kepada apa, ternyata kelihatannya itu nanti masuk ke insting bisnis sebenarnya. Ini kayaknya cukup bagus nih gitu, tapi ternyata dia perhitungan itu terlalu pengen cepet sukses gitu ya, akhirnya kemudian terjadi apa resiko yang high cost. Saya kasih contoh, saya pernah jadi, ini case study ya, case study-nya adalah saya pernah jadi Dewan Pengawas Syariah di salah satu perusahaan properti di Jakarta Selatan, ya namanya itu Green Coco Land.
Oke, nah dia menjual kafling di daerah Cianjur Selatan gitu ya. Awalnya penjualnya cukup bagus. Nah, mungkin dulu teman-teman sempat ini juga sebelum ada kampung kurma gitu ya, sebelum ada kampung kurma. Nah, kemudian saya di sana, kemudian awalnya perusahaan itu sangat pesat sekali, bagus sekali penjualannya dengan sistem agensi, di mana dia akan melepaskan harga ke agen, kemudian agen itu nanti akan menjual dan akan mendapatkan fee antara 20 sampai 30%. Oke, berjalan dengan baik. Tapi kemudian tiba-tiba dia merubah pola marketingnya. Dia merubah pola marketingnya dengan awalnya dia menggunakan agensi. Kalau pakai agensi kan kita perusahaan itu dia nggak perlu ini, tidak perlu apa ya, tidak perlu bahasa itu memiliki atau memelihara sales gitu ya. Sales eksekutif itu nggak perlu, di GM-nya pun, deputy general manager-nya pun nggak perlu. Jadi kita hanya ke agen, saya punya kafling nih, ya harga sekian dari kami silakan dijual. Ya harga jualnya sekian, nanti dapat sekian persen ke agen. Jadi nanti yang kerja itu agen-agen semua, makanya jadi agen properti itu banyak gitu ya, agen-agen itu agen properti. Nah kemudian strategi bisnis diganti, jadi agen itu diputus kontraknya semuanya, kemudian akhirnya memiliki sales, kemudian memiliki DGM dengan satu head of sales. Tetapi kemudian head of salesnya sendiri waktu itu diminta gaji itu sekitar 85 juta itu ya per bulan, walaupun kalah presiden ya, walaupun akhirnya kemudian diturunkan menjadi 40-an, 40 juta plus nanti ada bonus penjualan. Kemudian ada hit salesnya itu 40 juta, kemudian di bawahnya itu ada DGM ya, Deputy General Manager-nya itu ada 5 orang, kemudian setiap orang itu gajinya sekitar 25 juta. Ya, 25 kali 5 berarti 125 plus 40 berarti 165 juta. Ya, plus nanti ada sales manajernya, SM-nya, ada sales manajernya, di bawahnya ada sales eksekutifnya, itu ditambahkan ya dengan janji dari DGM, dengan dari sales itu kemudian akan mendapatkan dengan target-target tertentu, biasa kalau sales gitu ya, dengan di pressure luar biasa, tetapi hasilnya ternyata sangat merugikan dan sangat kemudian akhirnya ya sekarang akhirnya ujungnya itu bangkrut karena cost-nya itu terlalu tinggi, sehingga dia ketika menghitung, ini terkait dengan keuangannya itu, ketika dia menghitung untuk biaya marketing ya yang dianggap akan tertutup dengan adanya target-target dari setiap sales itu, ternyata tidak tercapai, dan akhirnya sekarang dikejar-kejar sama sama pembelinya, customernya yang pengen refund, pengen dikembalikan. Ini juga jadi pelajaran bahwa dari ketika manajemen keuangan, terutama nanti untuk pos-pos tertentu, untuk pilihan-pilihan itu, ya umpamanya wah kita pengen keren nih, umpamanya pengen sewa di di Gama Tower umpamanya. Kemarin saya sempat di sana juga, di Gama Tower yang di Jakarta Selatan itu, ternyata 1 bulan itu sekitar 13 juta ya, di lantai ke-33 itu 13 juta, sementara income-nya itu belum ada ya. Akhirnya ya sebenarnya ya lihatlah, kalau umpamanya itu 13 juta setiap bulan ini sudah pasti gitu ya, walaupun kelihatannya memang keren gitu, tapi ternyata kalau bisnisnya nggak jalan ya percuma juga gitu ya. Nah itu termasuk juga insting dalam mengelola manajemen keuangan. Dan dari perusahaan itu sebelumnya ya bisa jadi dari kita dulu nih, teman-teman semuanya yang belum menikah, kalau saya udah menikah berarti manajemen keuangan keluarganya itu juga diatur juga sebelum memiliki perusahaan. Jadi jangan pengen tersohor gitu ya, walaupun tekor gitu ya. Nah nggak seperti itu, gaya hidupnya itu juga perlu diperbaiki ya. Kalau kita cuma punya HP Oppo atau Vivo gitu, ya udahlah, jangan pengen yang Samsung yang berapa tuh yang terbaru, yang S20 atau apa gitu ya, atau pengen jangan seperti itu. Nah ini juga termasuk juga kita adab ke orang tua juga ya, kita sampaikan juga nih ya. Jadi kita belajar, apalagi kita belajar di ekonomi syariah, kita membawa nama syariah, berarti ke orang tua itu juga harus jangan
jangan terlalu banyak menuntut gitu ya. Jadi ya HP yang penting kita bisa gunakan untuk chatting, yang penting ada pulsanya, HP bagus-bagus, kalau nggak ada datanya juga sayang juga gitu ya. Kemudian nanti ya jangan gunakan untuk yang main game itu boleh gitu ya, tapi ya jangan yang berlebihan, ya medsos juga dan lain sebagainya. Jadi manajemen keuangan syariah itu dipraktekkan dalam sebuah perusahaan internasional, multinasional, nasional, regional, ya, atau perusahaan yang sifatnya itu tadi biasa. Kemudian yang lebih penting lagi untuk kita nanti kalau sudah berkeluarga atau mungkin sekarang yang masih menjadi mahasiswa juga harus belajar untuk mengelola keuangan kita. Kalau dari orang tua dan dikasih berapa ya, ada 200, 300, atau mungkin 500 atau 1 juta, maka diatur ya untuk kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah, nanti ketika sudah berkeluarga, sudah nanti di sebuah perusahaan menjadi manajer keuangan atau mungkin menjadi owner, itu sudah tahu, oh arahnya begini-begini. Jangan lupa tadi syariahnya juga harus ini kan, ada zakatnya, ada infaknya, ada sodakohnya, kemudian nanti yang non halal itu akunnya itu dipisahkan gitu ya. Kemudian juga nanti ketika sumbernya harus halal, prosesnya harus halal, kemudian sampai outputnya itu juga harus halal. Nah, baik, saya udah lewat di sini 10 lebih 5. Baik, itu dari saya. Masih terlalu general, nanti saya akan kirimkan juga untuk yang lebih detailnya di modul, insya Allah menyusul. Nah, ke challenge-nya tadi diringkas saja, cukup 2 halaman, A4, kemudian spasi 1,5. Nah, masih ada waktu sekitar 25 menit, tapi saya batasi menjadi 20 menit yang mau tanya. Saya persilahkan. Silahkan. Terus Pak, saya mau bertanya Pak. Silahkan. Siapa? Umar. Ya Pak. Silahkan. Ya, nama saya Umar Sidiwaap, NIM belakang 36. Saya mau bertanya, saya ingin memastikan lagi, tadi kan Bapak bilangnya yang falas itu kalau nggak salah itu ujroh ya Pak. Nah itu skemanya bagaimana ya Pak? Skema secara nyatanya bagaimana Pak? Oke, terima kasih untuk Umar. Jadi valuta asing atau jual beli valuta asing. Ini berarti dua-duanya, baik dia sifatnya itu manual ataupun digital. Ya, dua ya. Jadi manual ataupun digital. Manual yang saya maksud itu adalah kalau saya mau beli dolar ke money changer, ya, atau ke bank juga bisa gitu ya, ke money changer, kemudian saya pengen beli $100, ya, kemudian saya akan keluarkan rupiah. Nah, di situ karena sekarang yang berjalan itu adalah konsepnya konvensional, di mana ada harga jual dan harga beli, maka kemudian apa yang berlaku adalah keuntungan atau selisih yang ada antara harga jual dengan harga beli. Ya, contohnya saya beli tadi dolar itu 100 dolar. Ya, maka 100 kali 14.000 berarti sekitar berapa tuh? 100 berapa tuh? Berarti kalau 100 dolar berarti sekitar 1.400.000 ya. 1.400.000. Oke. Berarti ketika saya mau beli dolar 100 dolar, maka saya akan mengeluarkan uang 1.400.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian ternyata pihak money changer-nya itu dia akan menjual ke orang lain, ya. Saya kan tadi saya jual ya, kemudian ketika mau beli ya, ketika saya beli ya, kemudian nanti ketika dia kan berarti jual. Nah, kemudian karena 14.000, kemudian ketika money changer-nya itu dia membeli dari orang lain, ya, maka kemudian dia belinya bukan 14.000 tetapi 13.500, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan Rp500 setiap transaksi atau setiap dolarnya. Nah, selisih itu yang menjadi keuntungan dari para penjual, ya, penjual dan pembeli sebenarnya ya, karena oleh para pelaku bisnis pertukaran valuta asing. Oke, itu yang terjadi di saat ini realitasnya. Jadi mereka mendapatkan selisih. Oleh karena itu mereka akan menjual lebih mahal dan membeli lebih murah dari berbagai valuta asing. Nah, kemudian
Nah, tadi kalau saya menyebutkan dengan sistem ujroh atau ijaroh itu adalah memang dia menggunakan, karena tadi saya menyebutnya atau dalam Islam itu dia bukan jual beli, tetapi dia itu adalah tukar menukar. Tukar menukar dengan jual beli sama atau enggak ya? Harusnya berbeda. Ya, berbeda. Karena kalau jual beli nanti harga itu akan ada. Ya, jual beli itu ada harga. Tetapi kalau tukar menukar tidak ada harga. Ya, jadi saya akan menukar dolar, $100 dengan 140 berapa? 1.400.000 ya. Nah, berarti itu seperti itu. Nah, kemudian ketika ada orang mau menjual, saya kan tadi membeli ya, membeli dolar. Nah, ketika ada orang mau menjualnya, tentu saja dengan harga yang sama. Karena memang bukan harga, tetapi memang hanya menukar. Tetapi kemudian nanti ada ijaro, ada ujro, ada fee bagi tadi yang memang yang tadi money changernya. Dan ini memang masih teoritis, belum dipraktekkan ya, karena memang prakteknya tadi masih konvensional, di mana masih berlaku akad jual beli. Saya sendiri kalau ke money changer itu bingung ya. Ya, walaupun ini saya bukan jual beli ya, saya bilang itu, ini bukan jual beli ya, ini sorf gitu, ini tukar menukar gitu. Terus gimana, ya udah itu dalam hati aja, saya dalam hati ini adalah menukar. Walaupun kalau yang di money changer mereka ya sama aja Pak lah, jual beli juga enggak, harusnya berbeda. Oke, jadi saya ulang lagi jawabannya. Pertama, bahwa yang berlaku saat ini di money changer itu ataupun di bank, ya, di tempat pertukaran valuta asing itu adalah memang jual beli. Keuntungan mereka itu ada di selisih beli dengan selisih jual. Mereka akan membeli dengan harga yang lebih murah dari harga jualnya. Selisihnya itu menjadi keuntungan mereka, sehingga nanti ketika dolar itu naik, maka mereka akan semakin besar keuntungannya. Oke. Kemudian kalau tadi saya katakan dengan ujro, maka itu adalah alternatif ya bagi akad sorf. Ingat, bukan akad jual beli, tapi akad sorf, akad tukar menukar. Karena saya menukar uang, saya perlu dolar nih dengan rupiah. Nih saya punya rupiah, saya perlu dolar, maka kemudian nih saya tukar rupiah saya dengan dolar. Kemudian yaudahlah, karena Bapak baik ya, anggap saja menolong saya atau mungkin membantu saya, maka dikasih fee ujrohnya sekian. Nah, penetapan ujrohnya itu nanti akan terkait dengan nanti hampir sama dengan yang ada di Pegadaian Syariah. Ini sebuah teori, sebuah konsep yang memang saat ini belum dipraktekkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau belum jelas boleh tanya lagi. Ini HP saya tinggal 10% nih. Silakan yang berikutnya yang bertanya. Nah, saya izin mengkonfirmasi nih Pak. Ya, silakan Rehan. Tentang prinsip uang syariah nih Pak. Uang adalah alat transaksi, bukan komoditas, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Nah, betul. Kalau menurut saya nih Pak, mungkin bukannya tidak bisa itu ya Pak, tidak bisa diperjualbelikan, bisa, tapi harus senilai gitu Pak. Nah, kalau yang pernah saya baca, uang bukan sebagai komoditas itu, sehingga dia tidak bisa diperjualbelikan secara kredit, di mana nanti kredit akan nilainya lebih tinggi. Itu benar nggak Pak menurut Bapak? Saya mau konfirmasi aja nih Pak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Sebenarnya teman-teman kalau mau mengkritik juga saya lebih senang juga gitu ya. Tapi tadi konfirmasi, tapi memang menarik juga. Terima kasih untuk Raihan. Jadi konfirmasinya begini. Tadi sebenarnya terkait dengan apa? Dengan uang. Betul, uang itu adalah dalam Islam itu, uang itu adalah alat transaksi, bukan komoditas. Terus bagaimana kalau ada yang mengatakan boleh uang itu dijual belikan, tetapi harus cash, harus yadan biadin. Nah, tadi konteks untuk jual beli uang dengan cara cash itu disebut dengan apa? Dengan sorf atau tukar menukar uang. Nah, permasalahannya berarti adalah apakah ketika saya menukar rupiah saya 14.000 dengan $1 menukar itu apakah disebut dengan jual beli atau tidak? Nah, masuk juga apakah barter itu adalah jual beli atau tidak? Nah, ini menarik gitu ya. Jadi apakah barter, saya punya uang 14.000,
kemudian saya perlu dolar $1, maka kemudian 14.000 saya tukar dengan $1. Nah, ketika pertukaran itu, ya itu kan cash tuh, harus cash, harus yadan biadin. Walaupun sekarang konteks yadan biadin dalam foreign exchange yang syariah itu ada juga, itu dia boleh 3 hari. Ya, ini dari merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang makna, tentang arti dari yadan biadin. Ya, yadan biadin itu artinya cash bahasanya, tapi kemudian makna cash itu kalau pada masa lalu itu adalah harus cash benar-benar tangan gitu ya, salaman gini ada itu ya. Tapi sekarang itu boleh merujuk kepada teori tentang urf bahwasanya boleh 3 hari. Ya, itu yang jadi, tapi kalau lewat 3 hari itu tidak perbolehkan. Nah, ini dia biasanya masuk ke dalam apa namanya pertukaran, sebenarnya itu pertukaran. Nah, jadi yang paling penting itu adalah apakah pertukaran itu sama dengan jual beli? Nah, jawabannya mungkin bisa 2, bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang lebih substantif sekali itu adalah bahwa ketika saya menukar uang dengan cara yang cash, itu sepertinya tidak efektif kecuali tadi mata uang yang berbeda, ya. Dan itu pun tadi dalam konteks fikih saya lebih menyebutnya dengan istilah sorf atau tukar menukar, ya, bukan jual beli, ya. Walaupun nanti ujungnya itu akan sama bahwasanya jual beli uang dalam Islam itu boleh, tetapi harus cash, ya, harus cash. Nah, itu pun tadi tidak boleh adanya tambahan, ya, tidak boleh adanya tambahan. Kalau ada tambahan itu dia nanti ada fadl, ya, ada riba fadl. Kemudian yang kedua yang selalu saya pikirkan itu adalah ternyata kalaupun tukar menukar itu uang dengan uang itu, rupiah dengan rupiah, dengan cash itu manfaatnya itu apa gitu. Manfaatnya itu apa, nggak kelihatan gitu. Siapa yang mau umpamanya emas dengan emas ditukar dengan yang sama, mungkin bentuknya berbeda. Nah, kalau bentuknya berbeda kan bagusnya pakai alat tukar, pakai uang. Kemudian kecuali tadi memang kalau ada perlu, umpamanya tadi saya perlu ringgit, saya perlu dolar Singapura gitu ya, maka kemudian saya akan menukar, dan bahasanya pun tadi menukar, bukan jual beli, ya, artinya barter. Walaupun tadi barter itu dianggap juga sebagai model jual beli di masa lalu. Nah, kalau begitu berarti jawabannya adalah sangat memungkinkan. Tadi konfirmasi dari Raihan juga benar bahwasanya tukar menukar uang itu diperbolehkan, ya, itu harus cash. Kalau bahasa tukar menukar itu dianggap dengan jual beli, itu ya nggak apa-apa, silakan saja bahwa jual beli uang itu dengan uang itu cash, itu diperbolehkan selama tidak ada ziyadah, tidak ada tambahan, atau tidak ada riba. Tetapi saya sendiri berprinsip bahwasanya nanti boleh baca lagi bahwasanya uang itu tetap sebagai alat tukar, bukan komoditas, bukan yang dijual belikan. Ya, walaupun mungkin nanti ada pendapat yang lainnya juga, tapi saya berpegang kepada bahwa uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas, tidak boleh dijual belikan. Kalau umpamanya ditukar menukarkan itu diperbolehkan. Kenapa? Ada ilatnya, ada sebabnya, ada alasannya, yaitu karena adanya kebutuhan, yaitu saya mau perlu ke Amerika, saya perlu ke Eropa, saya perlu ke Singapura umpamanya. Nah, itu memang karena adanya keperluan. Baik, terima kasih Rehan, nanti boleh baca lagi ya. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Nabil silakan. Misalkan dalam kita misalkan usaha nih Pak, terus kan modal, saya dapat uang modal gitu dari investor. Nah, uang modal itu harus halal apa enggak sih Pak? Atau mungkin kita harus ngecek dulu gitu ini modalnya halal apa enggak, atau gimana gitu Pak? Oke, terima kasih Nabil. Mudah-mudahan usahanya jalan ya. Jangan cuma teori ya. Nah, ini masuk ke substansi biasa lah. Oke, Nabil mengakhiri pembahasan kita. Ini memang masuknya ke pertanyaan yang substansif, yang lebih ke konten kita. Walaupun nanti sebenarnya saya kalau di manajemen keuangan syariah itu sebenarnya lebih banyak ke arah bagaimana mengelola uang itu di dalamnya, ya, mengelola uang di perusahaannya itu.
Ya umpamanya untuk saving berapa, untuk penggajian berapa, biaya operasional itu seperti apa, marketingnya itu berapa, kemudian juga mungkin ada pajaknya, termasuk juga sebenarnya dibahas di manajemen keuangan ini. Ya teman-teman juga pajak, karena di Indonesia kan kita wajib bayar pajak gitu ya. Jadi pajaknya berapa, plus juga jangan lupa zakatnya juga. Oke, pertanyaan untuk Nabil terkait dengan umpamanya kita punya usaha, terus ada investor nih, dia mau investasi ke kita, kemudian apakah kita perlu tahu dananya itu halal atau tidak? Ya, maka jawabannya itu adalah bahwa halal itu adalah wajib. Ya, halal itu adalah wajib karena dari sumber yang baik, insya Allah akan diproses secara baik dan hasilnya itu akan baik. Ya, jadi sumber yang halal dalam sebuah bisnis itu wajib. Tetapi kemudian ketika ada seseorang yang kemudian berinvestasi kepada kita, kita tidak memiliki kewajiban untuk menanyakan kepada orang itu apakah ini halal atau haram, ya. Jadi tidak boleh, tidak perlu, tidak wajib ditanyakan. Apalagi kalau orang itu soleh, orangnya itu baik, orangnya apalagi saudara atau apa kita, itu tidak perlu kita tanyakan. Tetapi lagi kalau ternyata ada orang nih, mohon maaf nih ya, umpamanya dia itu terkenal, dia udah tahu nih, dia kayaknya koruptor nih, ya, dia kayaknya mungkin penjudi berat, ya, atau mungkin dia dananya itu dari yang haram umpamanya, maka itu ada indikasi kuat bahwa hartanya itu tidak halal. Walaupun itu juga tadi kembali ke yang kedua itu, kita tidak perlu lagi, tidak wajib untuk bertanya apakah ini halal atau haram, ya. Tetapi kalau indikasi kuat bahwa itu adalah dia itu seorang penjudi umpamanya, atau dia koruptor umpamanya, maka sebaiknya ya kita tidak ambil. Maka tadi yang halal itu wajib, tetapi kita tidak memiliki kewajiban untuk bertanya kepada orang yang berinvestasi kepada kita apakah halal atau haram, kecuali kalau ada indikasi kuat bahwa orang atau perusahaan itu adalah memang bergerak di bidang yang haram. Contohnya ya diusahakan lah, kita jangan sampai ngambil dari lembaga keuangan yang ribawi gitu ya. Ya hukumnya memang nggak boleh gitu ya. Nanti ada kebolehan tuh mungkin ada keringanan tuh pada hal-hal tertentu saja, darurat dan lain sebagainya. Seperti kemarin kita katakan mungkin ada contoh sama seperti mungkin ada keluarga kita yang masih kerja di bank gitu ya, ya kita sampaikan itu hukumnya sebenarnya jelas haram gitu ya, tetapi kemudian kita katakan ya kalau belum ada tempat lain ya usahakan ya sementara dulu di situ dulu, jangan langsung kemudian dia itu keluar, karena kalau keluar bisa jadi mudaratnya itu akan lebih besar lagi gitu ya. Jadi harus kita ada hukumnya itu sudah jelas, tetapi ada tahapan-tahapan, ada toleransi-toleransi, ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi alasan argumentasi untuk daruratnya. Sehingga Nabil cari dana yang memang jelas dia wajib halal. Kemudian ketika ada orang berinvestasi, orang itu baik, kemudian ya kita tidak perlu tanya ini yang dari halal atau haram nih, gitu ya. Kemudian kalau ada orang yang masih setengah-setengah baik ya nggak perlu tanya juga. Tapi kalau orang udah ketahuan nih, orangnya jahat, orangnya koruptor, orangnya mungkin penjudi dan lain sebagainya, bisnis yang gelap dan sebagainya, maka ya itu sebaiknya kita tidak ambil, karena itu mungkin masuk ke dalam syubhat. Oke, terima kasih Nabil untuk pertanyaannya. Nanti kita bisa belajar lagi banyak tentang manajemen keuangan syariah lebih detail lagi, karena nanti itu ada mata kuliah sendiri, bahkan ada prodi tersendiri di manajemen bisnis ini. Dia lebih secara umum, tapi nanti saya akan detailkan dalam modul untuk pembahasan dan juga pembelajaran. Baik, terima kasih sudah 22, 3 menit lagi saya akan sampaikan yang terakhir ini adalah terkait dengan challenge kita hari ini. Ya, tadi silakan nanti disimpulkan dari pembahasan saya hari ini, kemudian dalam bentuk tulisan, ketikan Microsoft Word, ya 2 halaman A4 spasi 1,5, kemudian kirim ke email saya, email di UPN-VJ boleh, atau di Gmail juga boleh, dua-duanya kan gampang. Ya, atau mungkin yang wajibnya itu di email saya di abdurrahmanmisno@upnvj@ac.id itu ya. Yang lebih cepat, lebih baik saya kasih waktu sampai 3 hari ke depan.
Baik, itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan yang salah dari saya pribadi. Kemudian nanti kalau ada yang belum paham, ada yang bertanya, boleh bertanya di e-learning boleh juga, atau mungkin boleh bertanya di email saya atau di WhatsApp saya. Itu saya sebesarkan 24 jam untuk bertanya. Insya Allah saya akan jawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. 74 ya, udah hadir semuanya. Saya tutup dulu semuanya. Demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.